Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi soleh dan soleha semua. Bagaimana kabar antum pada pagi hari ini? Ustaz harap semoga antum semua dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da amma ba'du. Puji beserta syukur sama-sama kita ucapkan atas kehadiran Allah Azza wa Jalla yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga pada pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan mengikuti proses pembelajaran walaupun dalam keadaan belajar dari rumah. Namun saya harap semoga antum semua tetap semangat menerima pembelajaran yang Ustaz berikan. Salawat serta salam tidak bosan-bosannya kita limpahkan kepada Nabi besar kita, yakni Nabi Muhammad SAW dengan hantaran kata Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik soleh dan soleha semua, hari ini kita akan belajar tentang IPS KD 3.3. Kenapa sekarang Ustaz bikin belajar IPS KD 3.3? Karena waktu kita tidak lama lagi bagi antum untuk ujian PAS dan kita masih ada tema 8 dan tema 9. Maka dari itu Ustadz padatkan materi kita di tema 8 dan tema 9 ini. Jadi hari ini kita khusus belajar IPS saja soleh dan soleha. Jadi nanti tidak ada lagi yang bertanya, Ustadz kita hari ini belajar tema berapa, pembelajaran berapa, subtema berapa Ustadz. Nah di sini sudah Ustadz jelaskan, kita akan belajar IPS saja KD 3.3. Oke, soleh dan soleha semua. Sebelum belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Sudah siap soleh dan soleha? Sikap berdoanya. Doa sebelum belajar IPS KD 3.3 dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Baik, soleh dan soleha semua, pada pembelajaran sebelumnya kita telah belajar tentang lingkungan mempengaruhi mata pencaharian penduduk di suatu daerah. Nah, Ustaz sudah menjelaskan penduduk di daerah pantai bermata pencaharian sebagai apa, penduduk di daerah dataran rendah bermata pencaharian sebagai apa, dan penduduk di dataran tinggi bermata pencaharian sebagai apa. Nah, pada hari ini kita akan belajar tentang lingkungan mempengaruhi kegiatan ekonomi penduduk. Nah, tahukah antum apa itu kegiatan ekonomi? Kegiatan ekonomi adalah kegiatan yang dilakukan oleh manusia untuk mendapatkan penghasilan barang atau jasa tertentu dengan tujuan mencapai kesejahteraan dalam hidupnya. Nah, macam-macam kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi ini ada 3 macam soleh dan soleha. Yang pertama yaitu produksi. Nah, apa itu produksi? Produksi adalah kegiatan menghasilkan barang dan jasa. Ingat, kegiatan produksi adalah kegiatan menghasilkan barang dan jasa. Orang yang melakukan kegiatan ini disebut produsen. Yang kedua adalah distribusi. Distribusi adalah kegiatan menyalurkan barang hasil produksi dari produsen ke konsumen. Nah, orang yang melakukan kegiatan distribusi disebut distributor. Nah, yang ketiga, konsumsi. Konsumsi adalah kegiatan memakai barang-barang hasil produksi. Orang yang melakukan kegiatan ini disebut konsumen. Nah, seperti ini. Orang yang melakukan kegiatan produksi disebut produsen, atau orang yang menghasilkan barang atau jasa tadi ya soleh dan soleha. Orang yang melakukan kegiatan distribusi disebut distributor, dan orang yang melakukan kegiatan konsumsi disebut konsumen. Oke, untuk contoh lebih jelasnya coba antum perhatikan gambar berikut. Nah, di sini ada kegiatan ekonomi. Yang pertama di sini ada kegiatan produksi. Nah, kegiatan produksi tadi kegiatan menghasilkan barang atau jasa. Di sini ada seorang produsen. Nah, kalau produsen tadi orangnya ya, seorang produsen yang menghasilkan suatu barang. Di sini si produsen
menghasilkan buku-buku. Lalu buku-buku ini disebar ke toko-toko buku yang ada. Nah, toko-toko buku ini atau orang yang menjual buku ini disebut distributor atau distribusi. Nah, lalu datanglah orang membeli buku. Contohnya ketika antum membeli buku, antum itu disebut sebagai konsumen. Antum menerima atau memakai barang-barang hasil produksi ini tadi. Nah, jadi yang ketiga ini saling berhubungan soleh dan soleha. Produksi, konsumsi, distribusi, atau produsen, distributor, dan konsumen. Nah, sekarang coba antum perhatikan gambar berikut. Di sini ada gambar peta Provinsi Banten. Nah, ketika antum mendengar kata Banten atau Provinsi Banten, ini apa yang terpikirkan oleh antum? Coba antum pikirkan sejenak apa yang terbayangkan oleh antum mendengar kata Banten. Nah, Banten merupakan salah satu provinsi yang berada di Pulau Jawa. Ibu kota Provinsi Banten itu adalah Kota Tangerang. Nah, tahukah antum Kota Tangerang dijuluki Kota Seribu Industri, soleh dan soleha? Tangerang dijuluki Kota Seribu Industri karena merupakan pusat industri di Pulau Jawa. Di Tangerang berdiri lebih dari 1.000 pabrik. Banyak perusahaan-perusahaan internasional yang memiliki pabrik di kota ini. Selain keunikan dan kegiatan ekonomi, Tangerang memiliki keunikan dari bangunan-bangunan lamanya, soleh dan soleha. Nah, jadi ingat ya, kota yang dijuluki Kota 1.000 Industri. Nah, industri adalah suatu usaha atau kegiatan pengolahan bahan mentah atau barang setengah jadi menjadi barang jadi. Barang hasil industri memiliki nilai tambah untuk mendapatkan keuntungan. Nah, sekarang kita membahas tentang pekerjaan, soleh dan soleha. Pekerjaan merupakan salah satu bentuk kegiatan ekonomi. Ingatkah antum apa yang disebut dengan kegiatan ekonomi? Kegiatan ekonomi adalah semua kegiatan yang dilakukan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, pada dasarnya manusia bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup. Jadi, pekerjaan merupakan salah satu bentuk kegiatan ekonomi. Nah, contohnya pada gambar berikut ini ya, soleh dan soleha, di mana di sini ada orang yang bekerja sebagai petani. Nah, sebagian besar orang di Indonesia bekerja sebagai petani. Nah, di suatu tempat kerja seringkali kita jumpai banyak pekerja dengan berbagai spesialisasinya. Kita ambil saja contoh di rumah sakit. Di rumah sakit itu tidak hanya dokter, soleh dan soleha. Di sana juga terdapat perawat, apoteker, ahli gizi, satpam, sopir, dan juru masak. Demikian juga di sekolah. Di sekolah itu tidak hanya guru yang ada di sekolah. Di sekolah itu juga ada petugas perpustakaan, satpam, tukang bersih kebun, atau orang-orang yang membersihkan sekolah. Jadi dapat kita simpulkan bahwa di suatu tempat kerja itu tidak hanya ada satu spesialisasi pekerjaan saja, soleh dan soleha. Nah, pada dasarnya pekerjaan dibedakan menjadi dua, soleh dan soleha semua. Yang pertama, pekerjaan yang menghasilkan barang. Nah, pekerjaan yang menghasilkan barang adalah pekerjaan yang menghasilkan suatu barang yang bisa dipergunakan oleh seseorang. Contohnya saja petani. Petani menghasilkan padi dan jagung. Padi dan jagung bisa kita konsumsi atau bisa kita makan ya, soleh dan soleha. Contoh lain, nelayan. Nelayan menghasilkan ikan. Peternak menghasilkan daging, susu, dan kulit. Selanjutnya ada penjual kue dan pengrajin. Nah, selanjutnya ada pekerjaan yang menghasilkan jasa. Nah, pekerjaan yang menghasilkan jasa adalah pekerjaan yang hasilnya bukan berupa barang, tetapi hasil pekerjaannya dapat dinikmati dan dirasakan oleh orang lain. Contohnya saja guru, dokter, perawat, tukang potong rumput, polisi, tentara, dan seniman. Jenis pekerjaan jasa ini dibutuhkan masyarakat luas, terutama di bidang pendidikan, pelayanan kesehatan, layanan transportasi, ketertiban dan keamanan, serta pariwisata.
Oleh karena itu, pekerjaan yang menghasilkan jasa disebut sebagai pekerjaan yang berkaitan dengan sosial budaya. Nah, itu soleh dan alhamdulillahirabbil alamin. Sampai di sini pembelajaran kita pada pagi hari ini. Ustaz harap semoga antum semua dapat menerima pembelajaran pada hari ini dengan baik. Dan ingat ya soleh dan soleha, ketika antum kembali ke sekolah nantinya, semua catatan-catatan yang antum tulis di buku catatannya selama belajar di rumah akan Ustaz periksa nih. Jadi antum harus meringkas pembelajaran yang Ustaz berikan setiap harinya. Antum tulis di bukunya. Nanti ketika antum kembali ke sekolah, Ustaz akan mengumpulkan catatan antum lalu Ustaz periksa. Jadi selama di rumah antum tidak hanya berleha-leha saja, tidak hanya main-main saja. Namun ini kesempatan bagi antum untuk menjadi lebih baik lagi gitu. Belajar lebih giat dengan mandiri selama di rumah. Oke, soleh dan soleha, kita akhiri pembelajaran kita pada hari ini dengan mengucapkan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.